Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azahra dengan NIM 20582 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Kadri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep kepemimpinan. Nah, kepemimpinan pendidikan adalah suatu rasa kemampuan dan kesiapan dalam diri seseorang untuk melaksanakan fungsi dan tujuan dari kepemimpinan itu sendiri, yaitu dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan jika perlu memaksa orang lain dalam kelompok yang dipimpinnya agar mereka mampu menerima dengan baik pengaruh yang ia berikan atau tularkan tersebut, dan untuk selanjutnya agar dapat terbentuk suatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkannya dalam mendirikan sebuah kepemimpinan yang sesuai, efektif dan efisien, memaknai berbagai jalan sesuai dengan tipe kepemimpinan yang digunakannya saat memimpin. Lalu selanjutnya ada teori-teori yang menyebabkan atau menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan atau memimpin. Ini ada 3 teori yang mendasarinya. Di antaranya yaitu yang pertama teori genetis atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat dan tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Artinya memang ketika seorang itu lahir, itu diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, meskipun memang tidak semua orang yang lahir memiliki sifat-sifat tersebut. Lalu yang kedua adalah teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lainnya tidak dilahirkan tapi didesain, direncanakan, sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul satu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Lalu teori yang ketiga adalah teori ekologi, yang mana teori ini merupakan kombinasi kedua teori genetis dan teori sosial yang mengindikasikan bahwa teori ekologi ini muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori yang menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Lalu apa sih fungsi dari kepemimpinan? Yang pertama yaitu berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Di antaranya memikir, memberi dorongan, membantu para anggota kelompok, dan menggunakan kesanggupan. Lalu yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat, antara lain seperti yang pertama memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama kelompok demi terwujudnya tujuan bersama. Lalu tujuan yang kedua yaitu menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota masing-masing melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. Lalu yang ketiga yaitu mengusahakan suatu tempat pekerjaan yang menyenangkan, baik ruangan, baik fasilitas maupun situasi. Lalu yang keempat yaitu menggunakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pimpinan untuk memberi sumbangan dalam kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Nah, selanjutnya syarat-syarat dari kepemimpinan. Yang pertama yaitu bersifat suka menolong, kedua rendah hati dan sederhana, ketiga percaya diri kepada diri sendiri, keempat sabar dan memiliki kestabilan emosi, kelima keahlian dalam jabatan, keenam jujur, adil dan dapat dipercaya. Lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin? Yang pertama yaitu ada keahlian dan pengetahuan. Lalu yang kedua ada jenis pekerjaan atau lembaga tempat
pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Yang ketiga, sikap-sikap kepribadian pemimpin. Yang keempat, sikap-sikap kepribadian pengikut. Yang selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe otoriter, yang mana merupakan kepemimpinan yang baik apabila pemimpinnya juga memiliki kepribadian yang baik, mengutamakan rakyat dan sebaliknya. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Di sini pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf mengenai prosedur dan apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas jabatan mereka. Lalu yang ketiga ada tipe demokratis, dan dalam tipe ini seorang pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompok dalam pengambilan keputusan, baik itu kepala sekolah yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat anggota atau guru-guru yang di bawahnya dan dalam rangka membina sekolahnya. Lalu ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu pertama adalah keterampilan dalam memimpin, lalu ada keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, serta keterampilan dalam administrasi personil, lalu ada keterampilan dalam menilai. Dan ada juga pendekatan mengenai kepemimpinan, yaitu yang pertama pendekatan menurut pengaruh kewibawaan. Menurut pendekatan ini bisa dikatakan bahwa keberhasilan pemimpin dipandang dari segi sumber dan terjadinya semua kewibawaan yang ada pada para pemimpin, dan dengan cara yang bagaimana para pemimpin menggunakan kewibawaan tersebut kepada bawahannya. Lalu yang kedua adalah pendekatan sifat. Nah, di pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Lalu yang ketiga ada pendekatan perilaku, yang mana di sini memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Lalu yang keempat adalah pendekatan situasi, yang mana di sini lebih menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.